Halo semuanya, ada perubahan besar nih di dunia pendidikan Islam Indonesia. Kita akan bahas soal visi baru yang bakal berdampak buat jutaan siswa madrasah di seluruh negeri. Yuk kita mulai. Jadi pertanyaannya kan, mau dibawa kemana sih arah pendidikan madrasah kita ini? Nah, ternyata udah ada jawaban resminya. Sebuah keputusan pemerintah baru yang benar-benar jadi kompas untuk tahun-tahun mendatang. Biar gampang, kita bakal bedah jadi 5 bagian. Pertama, soal visi barunya. Terus kita kenalan sama jantungnya, yaitu filosofi Pancacinta. Abis itu kita lihat gimana cara belajarnya di kelas, gimana kurikulumnya naik level dari dasar sampai ahli, dan terakhir, lulusan kayak apa sih yang mau dicetak di tahun 2025 nanti? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Nah, semua perubahan ini sumbernya dari satu dokumen kunci. Catat nih, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 9941 tahun 2025. Dan jangan salah, ini bukan cuma selembar kertas biasa loh. Anggap aja ini kayak blueprintnya. Panduan lengkap yang bakal nentuin semua kegiatan belajar mengajar dari level paling dasar setingkat RA sampai ke level madrasah aliyah atau MA. Jadi bener-bener fundamental banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Jantung dari kurikulum baru ini. Sebuah filosofi yang keren banget dan gampang diingat. Namanya Pancacinta. Jadi, apa sih Pancacinta itu? Gampangnya, 5 cinta. Inilah fondasi dari semua yang akan diajarkan. Dan ini penting banget, karena artinya fokusnya bergeser. Bukan lagi cuma soal ngasih ilmu pengetahuan, tapi benar-benar soal ngebentuk karakter siswa berdasarkan 5 nilai cinta ini. Kelima cinta itu apa aja? Ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta ilmu, terus cinta diri dan sesama manusia, cinta lingkungan, dan yang terakhir, cinta tanah air. Nah, kelimanya ini bukan pelajaran sendiri-sendiri ya, tapi bakal dijahit masuk ke semua mata pelajaran. Tujuannya apa? Biar lulusannya itu jadi manusia yang utuh. Pinter, iya, tapi iman dan kepedulian sosialnya juga kuat. Oke, filosofinya keren. Tapi pertanyaannya, gimana prakteknya di kelas? Nah, disinilah kita lihat ada perubahan besar-besaran soal cara guru ngajar dan murid belajar. Oke, coba kita lihat perbandingannya. Dulu, fokusnya itu lebih ke apa yang dipelajari. Jadi, siswa itu dijejali sama konsep teori hafalan, seperti tajwid, ilmu Al-Quran, dan akidah. Nah, sekarang fokusnya digeser ke bagaimana cara belajarnya. Jadi, yang diutamakan itu pengembangan keterampilan, bukan lagi sekedar menghafal, tapi gimana caranya siswa bisa mencari tahu sendiri. Ini pergeseran dari pasif jadi aktif. Dan ini nih keterampilan proses yang dimaksud. Keren banget kan? Ada mengamati, bertanya dan memprediksi, merencanakan dan menyelidiki, sampai mengkomunikasikan hasil. Jadi bayangin deh, siswa itu nggak cuma disuruh hafal, perang di Ponorogo tahun sekian, tapi mereka diajak buat mikir. Kenapa ya perang itu bisa terjadi? Gimana dampaknya? Jadi mereka itu jadi kayak detektif ilmu pengetahuan, bukan cuma perekam kaset informasi. Oke, sekarang kita lihat gimana kurikulum ini disusun secara berjenjang. Ini dirancang pinter banget, jadi pembelajarannya itu tumbuh bareng siswanya. Mulai dari hal-hal dasar sampai analisis yang rumit, disesuaikan dengan tingkatannya. Nah, tabel ini contoh yang bagus banget. Kita ambil contoh pelajaran akhlak ya. Waktu di MI setingkat SD, fokusnya ke praktek sehari-hari. Gimana adab makan, adab bicara, simple tapi penting. Naik ke MTS, setingkat SMP, pembahasannya lebih relevan sama dunia mereka. Contohnya etika main media sosial. Bijak nggak tuh? Nah, pas di MA, levelnya udah beda lagi. Mereka diajak mikirin dan nganalisis konsep yang lebih dalam, kayak tasawuf atau kepemimpinan. Kelihatan kan alurnya? Dari praktek ke analisis. Ujung-ujungnya, pertanyaan terbesarnya adalah, dengan semua perubahan ini, mau jadi seperti apa sih lulusan madrasah di masa depan? Dan visi ini tertulis jelas banget di dalam dokumennya. Tujuannya adalah untuk, nah ini saya bacakan ya, membentuk lulusan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan berakhlak mulia, sadar sebagai bagian dari penduduk dunia, punya kompetensi global, mandiri, kreatif, kritis, dan bergotong royong. Wah, komplit banget ya cita-citanya. Jadi kalau kita bedah lagi, profil idealnya itu seimbang banget. Intinya, mereka itu diharapkan jadi pembelajar seumur hidup yang imannya kuat, karakternya bagus,
Tapi di sisi lain mereka juga siap bersaing di level dunia, punya identitas Indonesia yang kuat, kreatif, bisa mikir kritis, dan jago kerjasama. Ini benar-benar cerminan dari panca cinta yang kita bahas tadi. Intinya apa? Takeaway-nya adalah, ini bukan lagi soal mengisi kepala dengan informasi. Ini adalah soal membentuk hati dan pikiran. Pendidikan madrasah sekarang fokusnya ke pembentukan karakter untuk melahirkan generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga baik dan punya wawasan global. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Kalau generasi baru lulusan madrasah ini dibekali dengan semua ini, kira-kira bagaimana ya mereka akan membentuk masa depan Indonesia nanti? Coba kita pikirkan.